jelas tuh. Wallahu ya'lamu innaka la rasul, bahwasanya engkau itu rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nah, ya, itu kata-katanya. Kami bersaksi engkau itu sungguh Rasulullah. Allah tahu engkau itu utusannya. Padahal wallahu yashhadu, padahal Allah menyaksikan mereka, ya'lamu, mengetahui mereka, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang munafik itu sungguh berbohong. Nah, ini taukid, pakai taukid banyak. Orang bertaukid itu menguatkan pembicaraannya supaya diasih, supaya dipercaya. Nah, ini kan nashhadu innaka la rasulullah, itu taukidnya ada. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah, dan Allah tahu juga sesungguhnya engkau la rasulullah, utusannya. Nah, itu kan pakai taukid. Ini hendak menyatakan keimanannya orang munafik. Padahal Allah lebih tahu kondisi orang munafik. Apa? Laka sungguh mereka berdusta, berbohong. Bima atmaruhu mukhalifan lima qalu, menyangkut apa yang mereka sembunyikan akan dia berbeda keadaannya dengan apa yang mereka katakan. Mukhalifan lima qalu, berbeda. Ya tadi kesimpulannya lain di mulut, lain di hati. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ittakhadhu, mereka menjadikan aymanahum, sumpah-sumpah mereka, sumpah, junnah, perisai kita, perisai, pelindung, sutratan ala amwalihim wa dima'ihim, yang menutupi atas harta mereka dan darah mereka. Nyakan orang munafik ini kadang hendak hartanya, darahnya, atau ingin jadi korban. Darahnya maksudnya dirinya sendiri, ya, hartanya kadang itu munafik. Kalau kita ingat pada perjuangan Rasulullah ketika berperang, itu banyak orang munafik kadawani berperang melarikan diri, mundur sebelum berperang. Nah, orang munafik ini jangan dapat kehilangan. Lalu kayak apa supaya jangan kehilangan harta? Iya, dengan sumpah, dengan pernyataan-pernyataan beriman, pernyataan-pernyataan jadi pengikut Rasul, beriman lawan pernyataan di mulut. Islam gampang nih, ya, Islam gampang. Padahal sebenarnya kan dalam hatinya kata itu, karena pernyataan di mulutnya itu berbeda dengan di hatinya, dan tujuannya untuk menyelamatkan harta. Fasaddu'an sabilillah, lalu mereka saddu, menghalangi dengannya itu tadi, dengan apa? Dengan sumpah itu. Terhalang dengan sumpah ansabilillah, daripada berjalan atau berjuang di jalan Allah, atau apa, memerangi di jalan Allah. Jadi kadang terjadi hal yang mengganggu mereka, yang bersifat apa itu, memerangi mereka di jalan Allah. Ayat anil jihad ditihim, yaitu kalian nanya itu jadi karena bersumpah, lalu pada hendak bapak memerangi jihad tihim, berjuang pada mereka, maksudnya melawan mereka, kan itu karena kata-kata itu.
melihat bina beriman, didengar bina bujur kata-kata. Nah, lalu kata Allah, innahum sa'amakan ya'malun, sesungguhnya mereka itu amat buruk sekali apa yang adalah telah mereka selalu kerjakan. Nah, ya. Buruk sekali. Ini tipuan yang menipu orang. Buruk bebannya 4 tapi sebenarnya ada. Kesa berperang 4 tapi kata mundur 2. Kita pegawai itu ya hati-hati juga. Kita bekerja dalam sebuah organisasi. Ya kita semangat sekalinya lah buat. Ini jangan koler. Ya saja. Kita pasti. Nah ini menafik. Dari kabiannahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Jadika itu apa? Itu nang tadi perbuatan yang buruk kayak itu kepada beriman, bersaksi atau apa Nabi Muhammad Rasulullah. Tapi kata-katanya kada pas dengan hatinya, kada kuat. Tujuannya hanya mempertahankan harta lawan diri aja. Aisu'ul amalihim, buruknya perbuatan mereka itu. Bi'annahum amanu, dengan bahwasanya mereka amanu, beriman bilisan. Iman bilisan. Misalnya kafir lalu masuk Islam, beriman kan dengan lidah. Sembahkan lalu kemudian kafir pulang bil qalbi, dengan hati. Jadi kalau kita bicara iman itu maka ulama mendefinisikan ya Allah, ya Allah, tasdiqul bil qalbi, membenarkan dalam hati. Nah ini penting, tasdiqul bil qalbi, ya tasdiknya di hati. Itu nomor. Amalnya mana? Di tubuh. Amal bil arkan. Tubuh di sembahyang, itu bukti iman. Wa iqrar bil lisan, iqrarnya dengan lidah. Nah, jadi artinya kalau iman yang dikatakan dan dimaksudkan yang bujur itu klopnya antara perkataan, perbuatan dan ucapan hati, pernyataan hati. Klop sejalan. Lidah, mulut berkata beriman, mana buktinya? Ada gawiannya. Mana orang beriman lawan Allah? Sembahyang, berinfak, berzakat, puasa, ada. Di hatinya kayak apa? Kayak bola. Apa yang dilakukannya? Tasdik. Apa? Membenarkan. Membenar dengan apa yang diperintah. Benar ini perintah Engkau ya Allah. Benar ini apa yang Engkau suruh. Benar Engkau itu Tuhanku. Benar Muhammad itu Rasul. Nah itu di hati. Anda ini iman di lidah, terbalik kafir di hati. Nah, ini munafik. Jadi ada tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafik itu salah satu. Tidak hadasa kadzaba. Nah, apabila berbandar dus, nah ini dusta. Apalagi wa idza tumina khona. Nah, apabila dipercaya ya, nah, apalagi sebutinnya. Nah, selanjutnya ayatul
Rajul munafik apabila berkata-kata dusta, apabila berkhianat, apabila berjanji, tidak ada akhlaknya. Nah, jadi dia kadang mendapati janji. Wa yakulina khotahiyah. Tiga orang munafik. Di antaranya bohong, bohong kalau tidak ada sahaja. Dia benar, bohongnya di mana? Di mulut kayak ini, di hati kayak ini. Ai istamaru ala kufrihim, yaitu mereka melanjutkan atas kekafiran mereka. Nah, beriman berkata kita, tapi sebenarnya kata ini kafir aja juga. Kenapa? Dimuntung aja di hatinya, sebenarnya mulai awal ini sudah kafir. Mulut aja nama warnai itu. Fatu bi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Fatu bi'a maka ditopang. Ditopang itu disegel di kita. Ayat futimah, nah dikunci, ditutup. Ala qulubihim maka mereka berkufri dengan sebab kekafiran yang fahum la yafqahun. Maka mereka itu tidak paham. Ya orang itu kan tidak paham, kadang ngerti. Al-fiqhu juga pahmu. Fikih itu dalam bahasa pengertian fikih itu secara bahasa huwal pahmu, paham. Nah jadi mereka ada paham. Al-iman, nah kada memahami maksud ini iman. Jadi kesalahan dalam mendefinisikan iman, kesalahan dalam mengartikan iman. Iman tadi itu tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan wa iqrarun bil lisan. Nah, benarkan di hati, nyatakan dalam perbuatan, ya, ikrarkan, suarakan dengan perkataan. Lalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu betul-betul ketika dibuktikan. Itu kan makna iman. Naiknya kada dikiranya mumpung aja iman tuh. Nah hati-hati kita dengan ini. Wa idza ra'aitahum tujibuka ajsamuhum, dan apabila kalian engkau melihat mereka, tujibuka ajsamuhum, membuat takjub akan engkau oleh diri mereka, ajsam itu tubuh mereka, li jamaliha, karena keindahan tubuh mereka. Nah, orang munafik ini biasanya orang kafir kan? Ya. Itu bunga-bunga, ganteng-ganteng. Hati-hatilah nang melihat seseorang dari hanya ketampanan. Kalau tertipu, datang ke rumahmu mobil, ya kalau ganteng bolang rambut kalau kayak artis Korea, nah ya putih ya, mau disotek vitamin, ya, lalu kepinginnya kelepok aja. Nah, tapi kalau tahu kayak apa hatinya, hati-hati, waspada. Apa sekalinya didustai, datang sekalinya mobilnya mobil kawan, atau mobil pinjaman atau mobil sewaan, bagus lah. Wa
idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dan jika mereka berkata tasma', engkau dengarkan bagi perkataan mereka, li fasohatihi, bagi kefasihannya, karena kefasihan bina halat kepercayaan fasih banget ya. Nah, lalu tertarik, lalu apa aja yang diperdadakannya pindah rasa kami aja, rasa iya aja sebudur. Ka'annahum husubun musannadah, seolah-olah mereka itu, ka'anna tuh apa ya, itu huruf tasbih, ada tasbih itu dalam ilmu bayan, seolah-olah, seakan-akan ya. Tapi kata budu seakan-akan ya. Ka'annahum min azami ajsamihim, karena kebesaran tubuh mereka itu kita paham, sehingga apa, tertinggal apa, kita meninggalkan pemahaman. Nah, ada lagi kalau dipahami apa, melihat kegantengannya aja, kata-katanya kalau dipahami lagi maksudnya apa, karena diambil lagi pengertian perkataannya tuh, harus diperhatikan, yang penting ganteng. Hidup stylenya kayak nakuri juga aja ya. Nah ya, karena ganteng ya, nyumbang bulik saja keingatan. Bunyi soalnya ingatan bahwa apa, mobilnya pinjaman dua ada pegawai ya, bohong perkataannya, soalnya dipikir-pikir mustahilnya. Ka'annahum, ini kalau kita hubungan kita sebenarnya hari, kalau ada yang kejadian kita kalau ada mah hati-hati dengan orang munafik, waspada. Apa mereka seakan-akan husbun disebut sin wadammi dan dhammahnya, jadi boleh dibaca husbun musannadah au husbun musannadah, kayu yang musannadah yang disandarkan, mumalatun ila lidar ya, yang condong ke dinding. Condong ke dinding itu pesan. Nah, saya bapak. Nah, pesannya gitu lah ke dinding. Nah, itu diumpamakan mereka tadi kayak bersandar di orang. Ka'annahum munafik, orang munafik. Ka'annahum husubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin, orang ngebesandani tandanya di kita apa ya, lemah kalau bersandar itu lemah. Anda kalau dikodani orang apa nih, orang munafik ini penggiran, tanda kawat diikuti gitu. Kalau berkaya betul. Yasabuna kulla sayhatin, mereka mengira setiap teriakan, sayhah, tusahu sayhatin, setiap teriakan kayak apa? Tusahu, yaitu yang diteriakan kanidai fil askar wa insani dolatin. Nah, yang diteriakan seperti panggilan pada tentara. Kalau tentara itu diteriaki siap, ya, masuk lapangan, baris, ya, kalau kita katakan. Mereka mengira setiap teriakan itu
teriakan kayak apa? Teriakan kayak orang yang siap tembak. Wa insadi dolatin dan seruan orang yang dolah kehilangan. Kan orang kehilangan ini pencuri kalau itu pencurian biasanya itu mestinya ada teriak. Tolong, coba kehilangan. Apa alaihim? Jadinya mengira ya sabuna mereka mengkafir itu udah ada teriak kuat munafik ini udah ada pingin teriakan rasanya meneriakinya. Idenya ini kada tentram hati ya seteganya ya. 5 fi qulubihim karena ada di dalam hati mereka minar rohbi daripada ketakutan. Ada ketakutan. Jadi orang cemas gitu. Bahaya itu. Karena nyaman di hati karena ada ketakutan. 5 fi qulubihim minar rohbi, bagi apa di dalam hati mereka daripada takut. Minto menjelaskan mak sebelumnya 5 mak. Jadi dari ketakutan. Jadi karena mak itu kan takut berarti karena ketakutannya ada dalam diri mereka. Nah itu caranya. Jadi 5 setelah mak itu ada min. Jadi minnya itu menjelaskan mak. Nah jadi kalau kita artikan 5 itu bagi apa itu maksudnya takut. Jadi bagi ketakutan dalam hati atau karena ada ketakutan dalam diri mereka. Ayunazala fihim. Bahwa diturunkan ayat fihim pada mereka menyangkut mereka. Mayubihu lima'ahum, yang membolehkan menghalalkan diri dan berkat darah mereka. Orang munafik ini orang kafir. Dalam hukum Islam itu orang munafik ini sama orang dan boleh halal darahnya dibunuh. Nah ketakutan mereka itu apa? Menyangkut kehalalan darah mereka. Halalan darah mereka. Kalau menyangkut apa? Orang munafik. Karena keimanan mereka itu yang bohong ya. Jadi sama orang kan tadi di annahum amanu summa kafaru. Istamaru itu selalu melanjutkan kekafirannya. Humul aduwu fahzarhum, mereka itu adalah musuh. Fahzarhum, waspadalah akan mereka, hati-hati dengan akan mereka. Fa innahum yabsuna sirra qalil kuffar, karena bahwasanya mereka itu membuka menyebarkan sirra rahasia engkau bagi orang kafir. Jadi di sekeliling Nabi itu saat Nabi perjuangan berdakwah menyampaikan agama ini, itu banyak orang munafik. Ada orang munafik yang kita kenalkan Abdullah bin Salul atau Abdullah bin Ubay. Itu munafik. Nah, mereka ini dia kita bermuka dua. Kalau ke Islam kayak ini, kalau ke non Muslim dan kaum kafir Quraisy waktu itu kayak ini. Nah, apa yang ada terjadi di kelompok Muslim Rasulullah itu bisa sampai ke mana? Ke kaum kafir. Sehingga di sini Allah memberikan di kita itu satu pernyataan kewaspadaan. Humul adu, mereka itu musuh aja sedang apa musuh. Jangan dilihat lagi mulutnya kepada iman musuh itu. Nah, jangan dilihat lagi.
karena itu musuh. Pokoknya adu fahzarhum, maka waspada, hati-hati akan mereka. Fa innahum yasuna sirqal kufar, itu bisa mencelakai kamu, mencelakai apa? Karena rahasia strategi dakwah, strategi perang itu bisa muncul. Waspada. Jadi kayak dalam istilah apa? Musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Qatalahumullahu wa anna yufakun. Qatalahumullah, Allah memerangi, membunuh, memerangi mereka. Qatalahumullah, membunuh akan mereka oleh. Apa maksudnya? Ahlakahum, membinasakan. Nah, ini kalimat laknat sebenarnya. Semoga Allah ya mencelakakan mereka. Ahlakahum. Nah, ya. Jadi kalau ada ungkapan atau menyangkut orang munafik diucapkan nang aidinya qatalahumullah atau la'anahumullah, itu wajar karena itu musuh Allah. Qatalahumullah, ahlakahumullah. Apa maksudnya? Allah jauhkan dari rahmat Allah, kada beri rahmat mereka. Ya Allah la anna yufakun, anna ya bagaimana, kaifa. Nah ini istifham, jawab pertanyaan. Anna yufakun, bagaimana? Yufakun kaifa yusrifun, bagaimana mereka dipalingkan alil iman? Kada bertanya, ini kan perlu dijawab sudah. Kayak apa dia dikawal dipalingkan yang kayak itu. Kaifa yusrifun alil iman pada qiyamil burhan, setelah sudah ada qiyam tegak dalil. Tahu dan qiyam tegak, setelah tegak burhan dalil. Apa maksudnya? Dalil itu nyata, buktinya nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Pencipta alam semesta ini. Rasulullah itu utusan jelas, nyata. Lalu kalau berpaling karena beriman, padahal di mulut berpada iman. Kenapa kau kayak itu? Kayak yusrafuna anil iman. Kayak apa? Bagaimana mereka bisa dipalingkan seperti itu? Padahal dalilnya sudah, buktinya nyata. Wa idza qila lahum ta'ala, dan apabila dikatakan kepada mereka mari ta'ala, mari orang membawa itu. Mu'tazirinanya hakat, mu'tazirin di sini sambil kita tuh memberi maaf. Mu'tazir itu kan memberi maaf, kita memberi maaf, maaf kita berkenan aja kan. Yastaghfir lakum Rasulullah. Ayo kemarin nyaman supaya kena Rasulullah mengampuni. Nah ini siapa? Orang munafik diajak begitu. Ayo minta ampun jalan Rasulullah, karena Rasulullah diampun. Nah, karena aku minta ampun. Nah itu aja. Yastaghfir lakum Rasulullah. Nah di bawah itu apa yang terjadi? Lawau bitasdid wa takhfif, ya atafu aja. Lawau bitasdid, apa lawau itu? Membuang, berpaling. Nah rukusahum, kepalanya kan. Nah, paling dibawahi aja sudah kita ampun. Tapi apa yang terjadi? Boleh berarti. Kayak orang boleh dia guru, apa yang jadi? Kepala, kemarin, ya, tuh pikir aja. Nah, ya, mau dikata mengerti atau kepala lawau, terus bitakfif, ataupun membelok, membalik, memutar apa?
Wa ra'aitahum yasudduna, dan kalian melihat mereka dan engkau melihat mereka yasudduna, berpaling, yuriduna andalika, daripada itu. Orang berpaling artinya orang ada apa? Wahum mustakbirun, dan mereka itu orang yang takabur, yang merasa diri besar. Karas hati dengan ada bujur, yang dibuat karas hati dengan itu maksudnya. Karas hati itu kalau bekerja semangat itu karas ya. Ini karas hati yang salah apa, sombong. Sawaun alaihi mastaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum, sama aja atas mereka apakah engkau mintakan ampun bagi mereka, am lam tastaghfir lahum, atau tidak engkau mintakan ampun bagi mereka. La yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan mengampuni oleh Allah bagi mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang yang fasik. Astaghfarta itu jadi pembahasan. Istaghna bihamjatin, mencukupkan dengan hamjah. Apa tuh bihamjatin, istimham dengan hamjah istimham. Kan di situ ada lagi sebutin hamjah. Asalnya istaghfarta, nah itu asalnya, lalu dibuat an hamjatul wasli, daripada hamjah yang wasol. Kan hamjah yang berada di kata kerja yang 5 huruf sudasi ataupun yang 6 huruf atau humasi, itu hamjahnya hamjah wasol sekitarnya. Artinya ketika di tengah ya, maka bisa tidak terbaca. Jadi astaghfarta, kan lalu pada dalilnya sebutin hamzahnya, sebutin ada. Asalnya aistaghfarta lahum, tapi hamzahnya hamzah wasal, lalu dicukupkan dengan hamzah istifham. Hamzah istifham itu apakah? Astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum, la yaghfirullahu lahum, fa innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Tuhan kadang memberi petunjuk atas kaum yang fasik. Sebutan kepada orang yang munafik dari fasik. Humul ladina yaquluna, mereka lah orang-orang yang berkata, nang fasik, nang munafik. Li ashabihim, bagi teman-teman mereka, minal ansor, dari kaum ansor. Ansor ini orang mana? Madinah. Orang-orang di Madinah. Sahabat Nabi ini ada 2 golongan, ada yang ansor, ada yang muhajirin. Muhajirin itu orang-orang yang berpindah dari Mekah. Mereka berkata, mereka fasik tadi, mereka munafik, membuat keburukan, kejahatan. Mereka mengatakan li ashabi, jadi mufassir itu berkata lawan siapa? Lawan sahabatnya, teman-temannya dari Allah. La tunfiqu, nah janganlah kalian menafkahkan, membelanjakan ala man inda Rasulillah. Jangan kalian membelanjai atas orang yang bersama Rasulullah, sahabat-sahabat. Minal muhajirin, daripada orang muhajirin. Nah, jangan dibelanjai, jangan dibiayai. Hatta yang padu, sehingga mereka itu yang padu bubar, ya takaraku bercerai-berai daripada Rasul, meninggalkan Rasul. Jadi inya orang munafik ini kita tidak menghalangi orang mau berbaik. Jadi orang main pak bawahnya supaya apa? Supaya pecah. Nah, sifat-sifat orang tidak perlu diseret. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Padahal kepunyaan lillah, teman, kepunyaan Allah lah. Khazainu itu apa? Khazain, khizanah itu lemari. Ya lemari, ya lumbungnya. Nah, perbendaharaan itu kan bendahara itu kita
wadah duitnya menyimpan duit. Perbendaharaan langit dan bumi. Nah, Tuhan apunnya memberi rezeki dengan rezekinya bahwa raziku, maka dialah yang selanjutnya yakni Allah SWT yang sebenarnya ar-raziku, yang memberi rezeki lil muhajirin wa ghairihim, kepada orang muhajir dan yang lain. Walakinna munafiqina la yafqahun, sekali lagi namun orang munafik itu la yafqahun, kada paham tentang itu. Dikiranya inya harap, nah ini mustaqbil tadi, inya harap, inya memberi iwan, inya sukseskan ya entah dakwah Nabi, inya membantu itu Allah Ta'ala. Walakinna munafiqina yaquluna la irja'na ila madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adal walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinna munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata lagi, yaquluna la irja'na, jika kita kena balik kembali aimin ghazwati Bani Mustalik, daripada perang Bani Mustalik. Bani Mustalik ini ada perang karena didengar Nabi hendak menyerang, lalu didatangi Nabi yang terjadi perang. Bani Mustalik ini sebenarnya selanjutnya Bani Mustalik ini abah dari istri Nabi, lalu namanya Buhairah. Nah, itu apa namanya? Jadi istrinya Bani Nangtuan ya. Nah, Bani Nangtuan akhirnya. Karena tapi sudah diperang setelah perang. Sudah pulang Mustalik. Mendengar Nabi yang diserang serang. Nah, lalu perang kan didatangi kan. Jadi orang munafik ini kayaknya tidak berikan berperangnya nah ke Madinah. La yukhrijannal a'azzu sungguh mengeluarkan, benar-benar mengeluarkan al-azzu ya, la yukhrijannal a'azzu, orang kuat, minhal azal, daripadanya orang yang apa maksudnya, orang yang hina. Nah, jadi anau bihi anfusahum ya, atau umum bisa bilang anayaknu, dan memaksudkan atau dimaksudkan mereka tadi al-azzu itu bihi anfusahum, jadinya menganggap dirinya mulia. Minhal azal anau bihil mu'minin. Nah, mereka memaksudkan dengannya, dengan azal itu adalah orang beriman. Nah, jadi dianggapnya orang hina, orang beriman. Dikeluarkan karena kalau dia sudah kita kembali, kita mengeluarkan orang yang kuat, kuat itu orang dirinya mereka lawan apa daripada orang yang lemah. Apa yang lemah? Hina itu orang. Walillahil izzatu, dan hanya milik Allah yang orang apa kemuliaan itu. Al-ghalabah, kekuatan, al-ghalabah, keunggulan. Izzah, aziz itu kan maha perkasa. Wali rasulihi, dan bagi rasulnya, milik rasul. Walil mu'minin, bagi orang beriman, milik orang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, tapi namun orang munafik kata dari hal itu. Dikiranya inya harap, inya mulia. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah tulhi, melalaikan akan kalian. La tulhikum, janganlah melalaikan oleh akan kalian akan apa nama melalaikan amwalukum, harta kalian. Tulhi itu tusjilukum, menyibukkan kalian. Amwalahum, siap apa nama mengolah kita sibuk tuh, apa nama mengolah kita lalai, harta ya tidak harta, anak bisa. Dua ini bisa
bisa melalaikan kita daripada anzikrillah, mengingat Allah. Nah, ini maksudnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, itu kita bila ada panggilan gitu, hai orang-orang yang beriman, kita harusnya pun lebay. Berarti Allah, iya tuh yang menanda Allah punya Allah. Hai orang-orang yang beriman, pun tinggi, lebay. Ikam dijawab ikam lah. Oi kok pun. Nah, jangan pun kan injil. Pun, kasih belajar lah. Kalau kasih jawab, injil. Jangan sampai kalian itu disibukkan, diolah lalai oleh harta, mengganggu harta aja, memikirkan harta. Ya apa ini? Kalau mau kurang, kalau hilang, atau anak juga, nah, jangan ya. Kayak apa anak ini enak, malah makanya jauh misalnya. Anaknya jadi apa juga? Kita pikirkan, baru lagi makannya, kayak susunya, kayak apa nasinya, kayak apa panasnya, kayak apa juga kita pikirkan juga. Nah jangan sampai Tuhan nang itu anzikrillah, melalaikan daripada mengingat Allah. Apa maksudnya di sini? Mufassir menjelaskan as-shalawatil khamsi, sembahyang lima waktu. Jadi walaupun di sini zikrillah, tapi mufassir mengartikan salawat, sembahyang. Karena itu kepanduan. Ada yang lain lagi, zakat, ada yang mengatakan di situ. Tapi yang jelas ada yang mengatakan semua yang menyangkut zikrullah, mengingat Allah. Kalau mufassir lihat salawat, itu memang utama. Kenapa jadi salawat di sini mufassir? Dapat kita pahami. Karena salawat adalah ibadah utama. Salawat itu maksudnya sembahyang lima waktu, as-salawatul khamsah. Itu yang utama. Karena di awal hisab nanti al-awwalu ma yuhasabu bihil abdu, ya kan? As-shalah, sembahyang. Nah, jangan sampai sembahyang gara-gara harta. Sibuk matur, kalian lagi ajar kada pulang, nah, ke masjid ajar kada sembahyang. Di kelas awal budayaan dia begini budayaan dia. Pas ajar Allah kada tahu, padahal ada panggil. Nah, kalau kita hubungan dengan munafik, nah ini kan ya salah satu apa ciri munafik itu malas sembahyang. Ya, malas sembahyang. Nah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa yang melakukan itu, artinya dilalaikan oleh harta, dilalaikan oleh anak, disibukkan oleh harta, disibukkan oleh anak daripada sembahyang, mengingat Allah, maka faulaika humul khasirun, maka itu adalah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nah, itu sebelumnya tadi diceritakan tentang orang munafik. Ini kepada orang beriman. Kalau kita hubungkan, ya, supaya jangan jadi orang munafik. Nah, sumbah, apa lagi? Wa anfiqu, infakkan. Nah, beri infak, belanjakan fi zakati, pada zakat. Harta kita yang kita di sini. Mimma razaqnakum, dari barang yang memberikan oleh kami akan kalian rezeki, min qabli, sebelumnya. Sebelum min qabli, sebelum, dari sebelum ayati ahadakum, sebelum mendatangi akan salah satu seorang kamu oleh mati. Mautunya fa'il, ahadanya maf'ul bih. Nah, sebelum didatangi
Iya, sebelum mati cepat dibelanjakan. Jadi ada istilah kan, orang aja ya Allah, banyak harta ada di bawah mati juga. Nah, ungkapan ini ya ada benarnya juga, tapi perlu juga bahwa harta itu bisa jadi bawa mati. Bercaranya pahala memang hartanya kalau mobil dibawa tapi mobilnya, usahanya, hasil usahanya kalau dijual lalu diusahakannya, usahanya dipakannya, nah kalau dibawa mati sampai mati. Jadi sebelum mati infakkan dulu baru bisa dibawa. Kalau sudah mati kita boleh menginfakkan, paling anaknya lagi berinfak. Iya makan nu Adam, ya kota amalu silamin salasi. 3 amalnya mati sudah anak-anak itu betul, 3 anak-anak ada terputus. Apa tuh? Nah, sedekahun jariyatun, sedekahun jariyatun. Sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah. Apa ini? Selain salah satu sedekahun jariyatun. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Maksudnya meninggali ilmu, melajari orang beramal, ilmu yang kita pelajari, nah dapat pulang. Apalagi awal dimusolih dia pulang, atau meninggali anak tapi anak musolih, anak ada mencela bukannya. Apa maksud mencela? Mencela itu mengotori atau kita membuat buruk nama hutan. Mencuri, misalnya anak siapa ini dia, minuman keras anak siapa ini dia, nah itu mencela hutan namanya. Karena apa? Karena sampai tulang mesti abahnya atau rumahnya nang sambat. Anaknya pegawai kejahatan, nang disambat, nah atunya jalan. Ini anak nang soleh, nang mendoa. Bayakulu, lalu penyesalan jalan, penyesalan akhirnya. Karena sampai ke penyesalan apa? Nah kalau sudah mati kada sampai berimpang, bayakulu, sehingga dia berkata, seorang yang kada menafkahkan hartanya sebelum matinya, lalu kan sampai, lalu kena irobi laula akhartani ila jalin qarib, laula bimana halla, mengapa tidak? Artinya aula zaidah atau lanya zaidah tambahan ja. Walau ditamanni, lau tuh kemana tamanni, seandainya. Jadi seandainya, ya Rob seandainya, boleh gitu. Ya Rob mengapa kada pian kembalikan? Nah itu. Akhir tani engkau tunda akan aku tunda tuh. Akhir kan tunda. Ila ajalin sampai ke waktu yang dekat, sebentar aja kita. Ila ajalin kepada waktu yang dekat, sebentar. Berikatan seandainya kau berita. Nah jadi salah satu penyesalan karena kita sudah mati karena kada sempat bersedekah, kada sempat berinfak, menyangkut infak, maka guru menyampaikan bayar infak. Ya bayar infak. Gak apa tuh? Bisa perjalanan sekolahnya, jalan biayanya 10 masih hidup. Fa'asabdaku, maka aku akan bersedekah bi'idgomita, dengan mengidgomkan ta fil asli, memasukkan ta kepada sod pisot. Nah idgom itu kan memasukkan ta pada asalnya. Asalnya apa? Fa'atasabdaku. Nah itu fa'atasabdaku, lalu taknya dimasukkan ke sod, jadi bertasdid fa'asaddaku. Fa'atasaddaqan, maka aku akan bersedekah. Artinya apa? Berinfak.
infak, membantu orang lain, membantu sekolah, membantu masjid. Wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi golongan orang-orang, termasuk orang-orang yang soleh. Di ananja dengan bahwa aku berhaji. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma qasara ahadun fi zakati wal haji, tidaklah melalaikan seseorang itu pada zakat dan haji, illa sa'ala raja'ah, kecuali yang tabulikakan indal mauti, ketika matinya. Nah, raja'ah itu tabulikakan, minta hidup akan pesat mati. Kadeda nang orang melalaikan, pernah melalaikan perintah berimpak itu, kecuali orang itu kena saatnya mati minta hidup akan, minta kembali dulu apa sedekah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan tidak akan pernah ya yu'akhirallahu, mengakhirkan, menunda Allah Ta'ala itu seseorang pun akan seseorang jiwa, seseorang idza jaa ajaluha, apabila datang ajalnya, waktunya sudah kata tapatnya, wafat, meninggal, mekong. Ya. Wallahu khabirun bima ta'malun, kata di bunda Tuhan, saatnya sudah. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui dengan barang yang kalian lakukan. Bita ta'malun, bil ya malun, mereka berarti. Kalau tak itu lebih kepada cenderung kepada mukmin, orang beriman, bagi kita berarti. Kalau ya kepada orang kafir, atau kepada mereka yang yang munafik, yang berbuat fasikan, atau siapapun yang berbuat jahat. Bima ta'malun. Demikian. Apa kesimpulan kita? Periksa diri kita dulu, ditanya kayak apa? Apakah termasuk orang munafik kan? Kalaupun kada jauhi sifat-sifat munafik, jangan malas menunaikan sholat, infakkan, belanjakan harta, 10 masih itu, 10 ada di dunia. Ada istilah nyawa makan aja deh di dunia ini, 10 ilat lama. Namun sudah ikat karas, berapa lagi mau makan. Tapi itu sisi makan. Kalau kita kembalikan kepada berinfak, maka berinfaklah. Ya berinfaklah sebelum ilat karas. Demikian barangkali pertemuan kita. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari sifat-sifat munafik dan dimasukkan kita kepada golongan atau orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa qulnya bi'insyaallah wa ila hadratin nabi Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna a'udzubika minas syirki was-sifaq wan-nifaq wa Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.